Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salaf? Generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama adalah karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan ijma' kesepakatan seluruh ulama Islam. Berikut saya nukilkan di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dua kelompok sahabat terbaik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Golongan yang pertama adalah sahabat-sahabat al-muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, kata para ulama ahli tafsir, diantaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bahwa ayat ini berlaku umum, mencakup siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka dia akan mendapatkan dua hal ini, ridho Allah. Kenapa Allah ridhoi dia? Karena dia berada di atas jalan yang lurus, dan jaminan masuk surga. Ini arti At-Taubah ayat 100. Dalil yang lain dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah jemaah sekalian, dua penyimpangan Allah ingatkan. Pertama, menentang Rasul, sudah jelas dalilnya dia masih menentang. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang beriman, termasuk kita hari ini yang beriman, tapi tidak diragukan lagi, mereka adalah orang beriman yang paling mulia. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah, mereka adalah golongan orang beriman yang paling mulia, bahkan melebihi seluruh umat para nabi sebelumnya. Namun tentu tidak mungkin melebihi para nabi. Tapi dari sisi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia daripada umat sebelumnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Jadi dua penyimpangan Allah ingatkan, menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla. Orang yang melakukan itu, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ayat ini mengancam orang yang tidak mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun dalil dari hadis juga sangat banyak, di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. 3 generasi diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai umat terbaik. Tidaklah beliau mengabarkan kepada kita kecuali dengan maksud menyuruh kita meneladani mereka. Oleh karena itu, seringkali para ulama kalau menyebut generasi salaf, yang mereka maksudkan bukan sebatas sahabat, tapi juga mencakup tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini adalah orang-orang terbaik dalam meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun penukilan ijma itu juga sangat banyak. Di antaranya dalam kitab Dhammut Ta'wil yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama besar dari abad ke-5 Hijriyah. Beliau mengatakan, faqad tsabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban syariat untuk kaum muslimin harus selalu mengikuti generasi salaf, generasi para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga secara akal sehat jamaah sekalian, ini saya sebutkan dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Saya tambahkan satu lagi, dalil secara akal sehat. Secara akal sehat, tidak ada yang metode beragama yang lain yang lebih pantas diteladani daripada metode para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Gurunya adalah guru yang terbaik. Tentu nggak mungkin kita lebih paham agama daripada mereka, nggak mungkin. Begitu pula mereka orang Arab dan Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Dan bahkan Al-Quran turun seringkali karena peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi nggak mungkin kita lebih tahu tentang Al-Quran daripada mereka. Secara akal sehat nggak mungkin. Sehingga kalau bertentangan antara pemahaman kita dan pemahaman mereka, maka tentulah pemahaman mereka yang benar, kita yang salah. Nggak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Ditambah lagi kalau kita baca sejarah para sahabat, luar biasa. Semua sahabat orang-orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, yang jauh dari maksiat. Jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah para sahabat, semuanya tanpa terkecuali, itu seperti membaca dongeng yang tidak nyata, tapi nyata, fakta. Orang-orang yang sangat ajaib, luar biasa ibadah mereka, iman dan takwa mereka itu luar biasa, tidak tertandingi sepanjang zaman. Begitu pula dari segi kuatnya hafalan mereka. Ketika menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sehingga hampir-hampir tidak ada sahabat yang mencatat. Ada 1-2 yang mencatat, tapi mayoritasnya nggak mencatat karena kuatnya hafalan mereka. Dan hafalan itu kuat karena pengaruh dari ketakwaan juga. Jadi luar biasa ini generasi sahabat, benar-benar Allah pilih untuk menemani kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama Islam sepakat, golongan Syiah itu menjadi kafir, salah satu sebabnya adalah karena membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga Allah tegaskan di surat Al-Fath, liyaghidha bihimul Allah jadikan untuk membuat orang kafir benci. Maka berdasarkan ayat ini, Imam Malik dan para ulama yang lainnya mengatakan kalau begitu Syiah kafir karena mereka membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kekafiran Syiah sebenarnya ini belum ada apa-apanya. Ada yang jauh lebih parah daripada itu. Ada yang sebenarnya jauh lebih parah daripada itu. Seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib,
menuhankan Al-Husain, berdoa kepadanya, meyakini para imam mereka tahu perkara gaib, mencaci maki para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kekafiran Syiah itu sangat banyak. Baik jemaah sekalian, ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salafus saleh? Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sepakat ulama, dan juga berdasarkan akal sehat.